Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kerjakan seperti untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena berkat perlindungan-Mu atas kami. Bila mana kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu ketika disampaikan kami percaya, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanya kebenaran firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil di Kolose 3 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini sangat jelas sekali, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Nah, yang kita perbuat ini adalah tentang pekerjaan kita, tentang sekolah kita, tentang keluarga kita. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, diingatkan, kerjakan dengan segenap hati. Bagi saudara yang sudah bekerja, kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiranmu, sehingga menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Entah itu pekerjaan di balik meja, atau di lapangan, atau dimanapun engkau berada. Lakukan pekerjaanmu dengan yang terbaik. Karena pekerjaan yang kita miliki sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang di luar sana yang belum tentu bisa menikmati pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi, saudara harus bisa mengerjakan yang terbaik. Pun demikian dengan saudara-saudara semua yang masih sekolah atau kuliah. Engkau beruntung masih bisa sekolah ataupun kuliah, jadi sekolah atau kuliahlah dengan rajin, dengan tekun, belajar dengan rajin, dengan tekun. Belum tentu ya orang di luar sana yang bisa menikmati sekolah atau kuliah seperti saudara. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Pun demikian dengan saudara yang saat ini sudah berpelayanan, baik itu di mimbar, baik itu di jemaat, saudara harus kerjakan pelayananmu dengan sepenuh hati. Jangan asal-asalan, jangan hanya sekedar rutinitas. Jadilah orang-orang yang excellent, yang punya kapasitas di atas rata-rata. Karena apa? Kita dipanggil itu beda dengan orang dunia. Orang percaya dipanggil, dia menjadi garam dan terang. Artinya dia memberi rasa, dia memberikan cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau saudara bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa berkuliah, berpelayanan, itu semua anugerah Tuhan. Lakukan itu dengan sepenuh hatimu, dengan sekuat tenagamu, sehingga apa yang kau hasilkan adalah yang terbaik. Rasul Paulus mengingatkan juga bagi jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu, di 2 Tesalonika ayat pasal 3 ayat 10 sampai 12. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ini juga peringatan bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita itu jangan hanya males-malesan. Kita harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk bisa mencari makan. Karena apa? Dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apalagi di zaman sekarang ini, untuk mendapatkan pekerjaan bukan hal yang sulit gitu ya. Kita bisa bekerja dengan mendaftar di banyak perusahaan, ataupun kita bisa membuka usaha sendiri. Bahkan sekarang ini teknologi online pun memungkinkan kita bisa mendapatkan penghasilan. Sekali lagi tergantung niat dan usaha kita. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan pada saudara-saudara semua, yuk kita pergunakan waktu-waktu
waktu yang ada ini untuk kita bisa mengerjakan yang terbaik. Jangan malas-malasan. Dan sekali lagi, kalau kita sudah diberkati dengan pekerjaan, dengan sekolah yang kita jalani sekarang ini, kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa, keberhasilan, kesuksesanmu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, itu semua anugerah Tuhan, bukan kemampuanmu semata-mata. Jadi kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau kita dipercaya melakukan pekerjaan, melakukan sekolah, ataupun berpelayanan, gunakan itu semaksimal mungkin. Nah, firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Jadi dalam segala apapun yang kita kerjakan, percayalah kita tidak sendirian. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai saya dan saudara, dan Dia mampu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin, bahwasanya segala perkara pun bisa kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melewati segala permasalahan yang ada dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita. Kita menemukan jalan keluar bersama Tuhan yang menyertai kita. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini firman Tuhan. Jadi Tuhan itu juga tidak tinggal diam sampai sekarang ini. Meskipun segala ciptaannya Tuhan sudah ciptakan, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan Tuhan menyertai setiap kita, memberkati setiap kita. Masakan kita bermalas-malasan? Tentunya tidak, bukan? Kita harus terus bekerja menghasilkan yang terbaik. Berbahagialah orang yang percaya bahwa pekerjaan dan usahanya sudah direncanakan, disediakan, dan ditentukan oleh Tuhan sejak semula. Berbahagialah orang yang berbuat segala perkara dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang termasuk kita yang bekerja dengan segenap hati dan jiwa dalam namanya. Berbahagialah orang yang bekerja untuk Tuhan di mana dan kapan saja. Kiranya kita bisa mengerjakan segala pekerjaan kita, segala studi kita, segala pelayanan kita dengan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami menyadari bahwa apa yang ada pada kami semua karena anugerah-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, pelayanan kami, keluarga kami, semuanya dari-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mengerjakan sebaik mungkin apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah angkat bebannya, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.